Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu diubah. Sebelumnya, izinkan saya bercerita. Beberapa waktu yang lalu, salah satu keponakan saya yang baru bersekolah di kelas 4 SD bertanya, "Tante, bagaimana kalau sebuah benda bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya seperti tokoh superhero The Flash?" Di lain waktu dia bertanya lagi, "Tante, kan bumi itu di galaksi Bima Sakti, berarti ada galaksi lain, ada manusia lain juga dong di planetnya." Nah, itulah keadaan yang telah nyata terjadi pada generasi anak-anak di masa sekarang. Kecepatan informasi yang mereka terima membuat kita sebagai guru harus menyadari dan mengakui bahwa kita bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak atau siswa, sehingga kurikulum lama yang menjadikan peran guru sebagai sumber belajar utama tidak lagi relevan untuk digunakan. Yuk kita pahami sesungguhnya apa itu kurikulum. Kurikulum tidak hanya segala ilmu yang diajarkan untuk siswa, hanya sekedar tahu. Tetapi lebih dari itu, kurikulum sesungguhnya adalah keseluruhan titik awal hingga akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum ibarat motor penggerak. Jika motor tidak berfungsi dengan baik, distribusi ilmu, pengalaman belajar, bahkan pelajaran hidup dan karakter tidak akan berjalan dengan utuh. Ada 4 komponen kurikulum menurut Ralph Tyler dalam buku Basic Principles of Curriculum and Instruction. Yang pertama adalah tujuan. Artinya adalah apa saja kemampuan yang perlu dicapai oleh murid. Yang kedua, konten, yang berisikan materi yang disajikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, metode atau bagaimana setiap kompetensi yang menjadi tujuan dapat dicapai. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tentu setiap proses pembelajaran perlu dievaluasi pelaksanaannya agar semakin baik dan mendukung pencapaian potensi siswa. Selanjutnya, prinsip umum pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di dalam kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru perlu memahami prinsip umum pembelajaran yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, yaitu kebutuhan dan perkembangannya dengan beragam latar belakang dan potensi yang berbeda. Salah satu untuk mengetahuinya adalah dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid tahu kondisi tantangan di zamannya, sehingga dapat mengelola tantangan dengan baik. Dalam pembelajaran di kelas, guru dapat melibatkan murid untuk menemukan alur pembelajaran yang tepat dengan membuka dialog seluasnya. Selanjutnya, yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, bukan hanya untuk menyelesaikan materi pembelajaran, tanpa peduli sejauh mana perkembangan karakter murid itu sendiri. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kehidupan dan kebudayaan di mana murid berada. Harapannya, di tengah kemajuan dan perkembangan zaman, satuan pendidikan tetap dapat mengajarkan dan memelihara warisan adat budaya yang hidup di masyarakat. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Begitu banyak isu-isu global yang dapat menjadi konten materi. Bahkan hal-hal baru yang terjadi di berbagai belahan dunia diharapkan dapat membangun kesadaran siswa agar lebih siap sebagai penerus kelanjutan kehidupan. Jadi, mengapa kurikulum perlu diubah dan beradaptasi? Dengan kemajuan zaman, kurikulum perlu menyesuaikan dengan kenyataan bahwa siswa perlu merdeka dalam belajar. Dengan potensi dan bakat yang berbeda, pembelajaran tidak perlu seragam. Kurikulum dengan memperhatikan konteks dan keadaan di mana sekolah dan siswa tinggal, diharapkan mampu memandu proses belajar. Dengan keadaan ini, kita memang harus mengakui bahwa kurikulum memang perlu diubah dan diadaptasi serta dikembangkan.